Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang hak dan kewajiban. Ini jadi sedikit ya untuk memancing teman-teman nanti untuk lebih jelasnya, lebih luas lagi itu di materi yang setiap hari kita pelajari di kelas 4. Nah, jadi di kelas 4 ada KD 3.2 terkait dengan muatan PPKN. Nah, di situ ada hak dan kewajiban. Nah, oke. Amati di sini. Kita amati gambar ini ya. Di sini ada orang anak yang bersujud. Nah, ada anak yang membersihkan kelas, ada anak yang cuci tangan, olahraga, makan, dan disikat gigi. Apa sih gambar-gambar ini ya? Masih gambar-gambar ini. Jadi ada yang bersujud, membersihkan kelas, ada yang membersihkan diri sendiri. Nah, apa sih maksudnya? Kita cari tahu di. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Kewajiban diartikan sebagai segala hal yang wajib dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk wewenang guna mendapatkan hak. Secara umum, hak merupakan segala hal yang boleh diambil maupun diterima. Hak diartikan sebagai semua bentuk yang semestinya diterima oleh seseorang berupa kepemilikan, kebebasan untuk dalam menggunakan. Jadi pada intinya, kewajiban itu segala hal yang wajib. Kewajiban itu wajib dilakukan. Segala hal yang harus kita lakukan, dan hak itu segala hal yang dapat kita terima, dapat kita manfaatkan, itu hak. Nah, hak dan kewajiban saling berkaitan dan berkesinambungan. Hak akan diperoleh jika kewajiban telah dilaksanakan. Kewajiban manusia. Jadi yang pertama tadi ada yang sujud. Nah, itu manusia selain jadi makhluk individu, makhluk sosial, makhluk yang bertuhan. Nah, itu. Jadi manusia sebagai makhluk individu itu berkewajiban atas dirinya sendiri. Nah, manusia sebagai makhluk sosial berkewajiban terhadap lingkungan sekitar. Sebagai makhluk yang bertuhan, manusia memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang hamba, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Sang Pencipta, Tuhan. Sebagai seorang manusia mandiri, manusia berkewajiban terhadap diri sendiri atas kebersihan, atas kesehatan. Tadi ada yang di gambar tadi, ada yang makan itu untuk kesehatan, ada yang sikat gigi, ada yang mandi. Nah, itu untuk kebersihan. Sebagai makhluk sosial, manusia berkewajiban terhadap pemenuhan orang lain. Nah, tadi ada gambar satu tadi ya, yang bersih-bersih bareng tadi. Dia punya kewajiban untuk memenuhi hak orang lain. Sebagai khalifah fil ard, manusia berkewajiban mengatur keberlangsungan alam. Nanti di belakang ada penjelasannya. Kewajiban manusia terhadap Tuhan. Nah, atau Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban melakukan rukun Islam dan rukun iman. Nah, kita tahu ya, rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Nah, rukun Islam ini harus dilakukan, harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Dan rukun iman wajib ya. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, ikhtiar dalam menjalani hidup dan diiringi tawakal. Jadi nasib manusia itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita wajib untuk berikhtiar dan disertai doa. Hak yang bisa kita terima sebagai seorang hamba adalah selama di dunia dan akhirat. Ketika kita sudah melaksanakan
perintah dan menjauhi larangan, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Terhindar dari siksanya, hati terasa tenang dalam menjalankan hak dan kewajiban manusia terhadap diri sendiri. Kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, merawat tubuh dengan berbagai bentuk olahraga, makan makanan yang halal dan thayyib, menghindarkan diri dari berbagai penyakit hati. Nah, jadi sebagai seorang diri sendiri, seorang manusia individu yang mandiri tadi ya, dia harus memenuhi kewajiban untuk dirinya, untuk kesehatan, untuk harga dirinya. Maka dia untuk kesehatannya harus merawat tubuhnya. Selain itu juga dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga menghindari diri dari berbagai penyakit, baik penyakit jasmani atau rohani. Dan hanya ketika kewajiban sudah dilaksanakan, dia akan terpenuhi kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, terhindar dari berbagai penyakit dan hati. Nah, di sini dalam memanfaatkan lingkungan tidak jauh dengan merusaknya, membayar pajak dan berbagai tagihan. Itu kewajiban terhadap lingkungan. Dan hanya lingkungan terasa nyaman dan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Terpenuhinya kebutuhan manusia, alam tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, dapat menikmati berbagai fasilitas umum. Jadi kewajiban dan hak ini saling beriringan ya tadi. Ketika kita mau menjaga kebersihan lingkungan, maka lingkungan akan terasa nyaman untuk ditinggali, terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Dan ketika kita mau memanfaatkan lingkungan yang telah dianugerahkan Allah, jadi memanfaatkan contohnya ya, seorang petani, dia wajib untuk menggarap sawahnya dengan baik. Nah, ketika dia sudah melakukannya, maka terpenuhi kebutuhan manusia. Manusia bisa makan. Nah, dalam memanfaatkan lingkungan tidak disertai dengan merusaknya. Ketika tidak dirusak, contoh dalam mengambil kayu tidak diambil secara berlebihan, tidak dieksploitasi secara berlebihan, maka tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Dengan sistem tebang pilih, dengan sistem reboisasi ketika sudah dipotong, itu. Nah, terhadap negara juga begitu, membayar pajak dan berbagai tagihan itu wajib dilakukan. Karena sebagai seorang warga negara sudah seharusnya mematuhi aturan negara. Dan ketika aturan itu sudah dilakukan, maka kita dapat menikmati berbagai fasilitas umum terhadap manusia lain. Nah, ini menjaga ketertiban dan keamanan. Jadi seorang manusia itu wajib menjaga ketertiban dan keamanan. Tidak mengganggu kebebasan orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan. Dan ketika kewajiban tersebut sudah dilakukan, maka hidup bersosial menjadi tertib dan aman. Nah, merasa aman dan tertib itu sesuatu yang dapat kita peroleh ketika kita juga mau menjaga ketertiban dan keamanan. Kebebasan sendiri tidak terganggu. Kebebasan sendiri tidak terganggu akan kita peroleh saat kita tidak mengganggu kebebasan orang lain dan mendapatkan bantuan orang lain ketika kita mau membantu orang lain. Di gambar ini ada gambar BBM langka, ada gambar bumi yang rusak ya. Di sini ada pembakaran, pembalakan atau penebangan hutan secara liar. Nah, apa sih maksud dari gambar ini? Terhadap sumber daya alam. Kewajiban memanfaatkan semua potensi sumber daya alam untuk kepentingan negara. Menggunakan hasil sumber daya alam dengan bijak seperlunya dan menghargai kebutuhan orang lain, membayar berbagai hasil SDA yang diinginkan. Nah, ketika kewajiban tersebut telah kita lakukan, maka kita dapat menikmati hasil sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika masyarakat Indonesia itu mau memanfaatkan semua potensi negara Indonesia, maka bisa menikmati sumber-sumber daya alam. Contohnya,
ketika rakyat Indonesia itu mau memanfaatkan potensi tambang di Indonesia, maka hasil tambang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, jadi sesuai di pasal 33 UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dalam UUD sudah jelas bahwa itu untuk kepentingan bersama, jangan sampai untuk kepentingan pribadi. Nah, menggunakan hasil sumber daya alam dengan bijak, seperlunya dan menghargai kebutuhan orang lain. Ketika itu kita lakukan, maka terjamin keberlangsungan kehidupan manusia. Oke, itu ya. Jadi sebagai seorang manusia, warga negara terhadap sumber daya alam, selain kita harus memanfaatkannya dan juga dalam memanfaatkannya jangan sampai berlebihan. Mentang-mentang bisa menggunakan air, jangan sampai menggunakan air seenaknya. Cukup gunakan ketika dibutuhkan. Contoh lagi, ketika televisi itu tidak digunakan, maka ya dimatikan. Jangan tetap menyala saat tidak digunakan. Nah, ketika semua itu sudah dilakukan dengan baik, maka kita tetap bisa menikmati sumber daya alam itu. Dan juga keberlangsungan kehidupan kita dapat terjaga, terjamin. Energi listrik ini ya, mungkin tambahan, menjaga keamanan dan memanfaatkan energi listrik. Menggunakan ketika kita juga menaati peraturan yang diberlakukan PLN, membayar biaya bulanan menggunakan energi listrik dengan bijak tadi. Ketika itu sudah dilakukan, maka kita dapat menggunakan energi listrik sepuasnya dengan harga yang wajar. Mendapatkan pelayanan jika ada kendala atau kerusakan. Dan hak dan kewajiban serta penggolongannya, mari kita petakan antara hak dan kewajiban kita terhadap Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dan juga tadi, terhadap sumber daya alam. Hak dan kewajiban menurut pandangan Islam. Nah, jadi di atas ini, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengadang-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi sudah diprediksi dulu ya. Jadi ketika Allah itu menunjuk manusia sebagai khalifah di bumi, manusia itu sering menumpahkan darah, membuat kerusakan. Akan tetapi di balik itu Allah lebih tahu. Selain manusia punya nurani untuk merusak, manusia juga punya nurani untuk membangun. Nah, itu yang tidak diberikan malaikat. Mungkin itu sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.